Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini masih dalam ibadah online Minggu 9 Mei 2021. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Berhimpun Semua. Bapak Ibu, mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, sebagai nats pembimbing pada pagi hari ini bagi kita sekalian, terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Mari saudara-saudara kita sambut dengan menaikkan pujian, "Sungguh besar Allah-Ku." Dan bunyi guru riuhku dengar.
Hukum Tuhan, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita datang untuk merendahkan diri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa pada saat hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik melalui perbuatan kami dalam sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali perkataan kami menyakiti orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk beribadah saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua itu sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan sebagai petunjuk hidup baru terambil dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jemaat, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Sebelumnya kita menyanyikan pujian, "Isilah Tuhan hatiku ini." Bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Engkau tenangkan hati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kehidupan kami dalam memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran-Mu juga ya Tuhan. Berkati semua kami yang mendengar, yang duduk diam untuk firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan kita Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai 40.
Saya akan membacanya dengan judul perikop Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan bangkit, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan keretanya dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang telah mendengar, membaca, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita. Haleluya. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah tergerakkah kita ketika digerakkan Allah. Dua tokoh yang boleh kita belajar Bapak Ibu tentang Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Kalau kita melihat siapakah Filipus, dia adalah seorang diaken, salah seorang dari diaken yang melayani di Yerusalem Bapak Ibu. Dia adalah seorang penginjil yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, sehingga di Samaria banyak orang-orang yang percaya kepadanya karena mendengarkan Injil daripada Filipus. Selain dari di Samaria, dia juga memberitakan Injil di Yerusalem, di Yudea, di Kaisarea, dan juga kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Secara khusus pada hari ini kita dapat merenungkan apa yang dilakukan oleh Filipus kepada sida-sida Ethiopia, dan apa yang menggerakkan Filipus sehingga ia dapat memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Filipus adalah orang yang sangat sudah sukses dalam pelayanan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika Allah menggerakkannya melalui Roh Kudus Tuhan untuk menyampaikan firman kepada satu orang, yaitu dari sida-sida dari Ethiopia ini, ia harus pergi, ia harus meninggalkan tempat yang biasanya ia melayani, dan langsung pergi ke tempat di mana sida-sida Ethiopia ini sedang dalam perjalanan dari beribadah di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Filipus adalah taat, yaitu taat. Ia taat dengan perintah yang dikatakan oleh Allah yang melalui Roh Kudus Tuhan. Ya, dia tidak menunda-nunda waktu yang ada, sehingga melalui pimpinan Tuhan
ia sampai kepada sida-sida Ethiopia itu dan mendengar semua apa yang diperkatakan oleh sida-sida dari Ethiopia itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana juga respon dari sida-sida Ethiopia ini? Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa sebelum Filipus sampai kepadanya, ia sedang membaca kitab suci. Bapak Ibu, ini adalah suatu keistimewaan ya dari sida-sida Ethiopia. Keistimewaannya adalah sikap hatinya yang mau mencari Tuhan ya. Di ayat yang ke-27 di sana ia sedang berjalan bersama dengan keretanya ya, di dalam keretanya dan sambil membaca kitab suci. Ia sikap hatinya mencari Tuhan itu dari Ethiopia ke Yerusalem hanya untuk beribadah. Bapak Ibu yang luar biasa ya, sida-sida Ethiopia ini adalah orang yang mau mencari Tuhan ya. Kemudian ia juga rindu ya, kerinduannya untuk mengerti kebenaran itu walaupun dalam perjalanan tetap ia membaca kitab sucinya. Ya Bapak Ibu, dia enggak ketinggalan. Berarti ada kerinduannya untuk mengerti kebenaran. Kemudian Bapak Ibu, ketika mereka bertemu dengan Filipus, ia pun ketika sudah membaca tetapi dia tidak paham, tidak memahami, tidak mengerti, ia pun ada sikap rendah hati. Sikap rendah hati di sini yang dimaksud adalah ia mempertanyakan apa yang ia tidak tahu. Dan dari situlah awal Filipus masuk di dalam Injil, memberitakan keselamatan tentang Yesus Kristus. Bagaimana kita tahu Bapak Ibu adalah ketika Filipus menanyakan kepadanya apa yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia ini. Maka ia mulai berbicara ya tentang arti dari Yesaya yang dibacanya itu ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika ia sudah menceritakan dan apa yang menjadi respon dari sida-sida Ethiopia ini adalah ia merespon dengan baik. Bukan Filipus yang meminta dia untuk membaptis dirinya, tetapi dia sendiri yang sendiri yang menyuruh untuk dibaptis. Berarti ini yang berperang adalah suatu Roh Kudus ya, Roh Kudus yang berperang untuk memenangkan jiwanya kepada Tuhan. Tuhan memakai siapapun untuk memberitakan Injilnya, sebab firman-Nya harus sampai, Injil itu sampai ke ujung bumi Bapak Ibu ya. Pada saat ini kita boleh belajar tentang Filipus yang taat akan panggilannya kepada Tuhan, yang mengikuti, dan bagaimana juga respon dari sida-sida Ethiopia ini yang menerimanya tanpa ada paksaan ya, tanpa ada rasa malu. Tetapi ketika ia sudah membuka hati untuk percaya dan mau membaptis dirinya, bahwa itu adalah merupakan tanda bahwa ia sudah menjadi orang yang percaya, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan dia tidak malu mengatakan imannya kepada orang lain. Sehingga ketika orang Ethiopia ini pulang ke negerinya, maka dia adalah salah satu orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada daerah dari tanah Ethiopia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan kita hari ini diingatkan kita sebagai jemaat Tuhan bahwa ini adalah suatu kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, kewajiban apa Bapak Ibu? Yaitu kita boleh memberikan pimpinan Roh Kudus dalam hati kita untuk menyampaikan firman, menyampaikan Injil kepada siapapun, dimanapun kita berada. Kita menyampaikan berita sukacita tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan kita yang kita percaya. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada yang belum percaya. Banyak orang-orang yang sudah percaya, sudah sering ke gereja, tetapi kadang banyak yang tidak memahami, tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Allah ingin memakai kita di sana menjadi alatnya. Ini yang dilakukan oleh Filipus kepada orang atau sida-sida dari Ethiopia ini merupakan pertobatan yang begitu indah ya. Kalau kita melihat bahwa tak ada yang menyangka bahwa ini merupakan hal yang diajukan oleh Tuhan sendiri. Ya, Tuhan yang melihat hati seseorang untuk
diperdengarkan akan firman. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan pada saat ini. Allah ingin memakai kita demikian untuk memenangkan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Allah ingin memakai kita. Tetapi sadarkah kita Bapak Ibu bahwa kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan, ya, supaya Tuhan dapat memakai kita, supaya keadaan kerohanian kita juga kita tidak kering, ya, supaya juga kita senantiasa mencari Tuhan itu. Kita terus menerus haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita terus menerus beribadah dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Nah, dengan kita sudah taat, dengan kita sudah mengerti dan memahami, maka pastilah Tuhan akan memakai kita untuk senantiasa merindukan, ya, firman-Nya di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan orang-orang yang mencari Dia dengan tekun. Artinya di sini Bapak Ibu, melalui iman kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya dimanapun kita berada. Kita percaya dengan hal itu, maka saya percaya juga bahwa Bapak Ibu, walaupun sampai saat ini kita masih belum beribadah secara offline, kita juga senantiasa merindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita juga boleh menjadi alat-alatnya Tuhan untuk beribadah. Mungkin itu di dalam kekeluargaan kita, mungkin kepada saudara kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Tuhan, kita yakin bahwa beserta dengan kita dan juga menolong kita dalam menyampaikan Injil-Nya di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesadaran yang boleh kami dengar saat ini Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Pakailah kami dalam segala apapun keterbatasan kami Tuhan, supaya pengabaran Injil ini juga Tuhan dapat kami sampaikan. Pakailah hati kami, dan inilah hati kami juga Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang memakai. Tuhan, tolong kami dimanapun saat ini Tuhan sedang berada dalam situasi pandemi ini. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menggerakkan hati kami dalam memperdengarkan kebenaran firman-Mu, setia dalam beribadah, setia dalam persekutuan, setia dalam doa, setia dalam pendekatan kepada Tuhan senantiasa. Untuk itu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu kehidupan kami semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mendorong kehidupan kami, senantiasa melihat keajaiban-keajaiban dan mukjizat Tuhan yang boleh kami lihat dan selalu nyata di dalam kehidupan kami di hari lepas hari kami Tuhan. Jadikanlah kami berkat kepada orang lain Tuhan, dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perilaku kami Tuhan, dan dalam segala hal apapun Tuhan kekurangan kami hanya menyampaikannya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan segenap umat-Mu ya Tuhan yang percaya kepada-Mu, terlebih-lebih untuk jemaat-Mu dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Engkau sembuhkan segala pergumulan mereka dalam segala hal. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan yang menjadi pergumulan di gereja-Mu Tuhan dalam segala program-program yang ada. Kiranya Tuhan yang pimpin juga segala apapun yang mereka butuh. Kiranya Tuhan yang mencukupkan. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga yang memimpin mereka yang menjadi bagian masing-masing di dalam negara kami dan bangsa kami ini Tuhan. Engkau pakai mereka dengan secara luar biasa Tuhan, dimanapun mereka berada dan di tempat manapun mereka berikan ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan segala kekurangan mereka. Bahkan juga Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan yang sampai saat ini dalam pembagian vaksinasi. Kiranya Tuhan Engkau pakai mereka yang dimanapun mereka berada untuk membagikannya kepada masyarakat dimanapun Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan apapun yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami segenap umat-Mu, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Segala apa yang menjadi beban, Tuhan pulihkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa sesuai dengan
doa yang Engkau ajarkan kepada murid-Mu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebagai ucapan syukur kita dapat memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Saudara-saudara, untuk memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur, kita dapat memberikan atau transfer ke rekening yang tertera di layar. Atau bagi saudara-saudara yang tidak mempunyai fasilitas transfer, dapat mengumpulkan persembahannya, dapat membawanya ke gereja pada saat kita sudah beribadah kembali seperti biasa, atau memberikan kepada bendahara di gereja kita. Mari saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas ibadah yang kami lakukan hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat dan pimpinan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu menjaga kami. Pada saat ini Bapa, kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan persembahan ini dapat dipakai bagi jemaat-Mu, baik di pusat maupun di pos Cengklong. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian, "Ikut Dikau Saja Tuhan." Marilah kita menjadi jemaat yang dapat memberitakan Injil dimanapun kita berada. Untuk itu,
marilah kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.